Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Agustus 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Ketua DPRD Ambon akhirnya berkantor pasca anaknya aniaya remaja hingga tewas. Ketua DPRD Ambon Elito Isuta akhirnya berkantor pasca anaknya AT aniaya remaja hingga tewas. Pantauan tribunambon.com di lokasi mobil milik politisi Golkar bernomor polisi DE3A miliknya tengah terparkir di halaman Baileo belakang Soya Ambon. Pintu di ruang kerjanya juga telah terbuka lebar dan mulai ada aktivitas seperti biasa. Di pukul 13.20 waktu Indonesia Timur, Eli keluar dari ruang kerjanya dan nampak tengah terlihat bergegas keluar pergi. Eli mengaku saat ini pihaknya tengah masuk pada agenda reses hingga 1 minggu ke depan. Sebelumnya, Elito Isuta tak berkantor selama sepekan di hari kerja pasca anaknya AT dianiaya remaja hingga tewas, yakni sejak Senin 31 Juli 2023 hingga Jumat 4 Agustus 2023. Tampak ruang kerjanya juga tertutup rapat pada saat itu dan tak ada mobil miliknya di area parkiran. Padahal sejumlah anggota DPRD lainnya tengah berkantor seperti biasa. Diberitakan anak Ketua DPRD Ambon berinisial AT 25 tahun menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. PS Kasih Humas Polresta Pulau Ambon Ibda Janet Luhukai mengatakan, peristiwa penganiayaan itu terjadi di kawasan Talake, tepatnya di asrama polisi Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Minggu 30 Juli 2023 sekitar pukul 9 malam. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, Elito Isuta sudah minta maaf ke keluarga korban yang dianiaya anaknya. Ketua DPRD Ambon, Elito Isuta mengaku telah meminta maaf ke keluarga korban yang dianiaya AT hingga tewas. Menurutnya permintaan maaf itu sudah disampaikan melalui komunikasi-komunikasi sebelumnya yang telah disampaikan. Di samping itu, ia mengaku telah menyerahkan semua masalah tersebut ke pihak yang berwajib dan tetap mengikuti proses hukum yang sementara berjalan. Pantauan tribunambon.com di lokasi Elito Isuta baru mulai berkantor hari ini pasca anaknya aniaya remaja hingga tewas. Sebelumnya, ia tak terlihat berkantor selama sepekan, yakni terhitung 31 Juli 2023 hingga Jumat 4 Agustus 2023. Seperti diberitakan, anak keduanya berinisial AT 25 tahun menganiaya RRS 18 tahun hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala, kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Kita kira itu sudah ada dalam komunikasi dan itu bisa cepat selesai. Oke, baik. Proses hukum itu tetap ditegakkan dan kita berharap ini buat semua orang, bukan hanya karena ibunya. Pelaku adalah seorang public figure, ya, untuk siapa saja. Dan mari kita melihat ini sebagai sesuatu yang harus kita orang sikapi dia secara bijak, ya. Jangan menjustifikasi dan segalanya. Saya kira kita pribadi dan keluarga sudah ikhlas juga menerima semua yang terjadi hari ini dan kita serahkan untuk yang berwajib untuk bisa menangani ini juga secepat mungkin dan ini bisa cepat berlalu. Ya. Terkait kelakuan anaknya, Ketua DPRD Ambon Elito Isuta mengaku akan introspeksi diri.
Ketua DPRD Ambon, Elito Isuta, mengaku tindakan anaknya AT yang aniaya remaja hingga tewas adalah sebagai bentuk introspeksi diri baginya. Kata dia, peristiwa itu adalah ujian dan musibah yang harus dihadapi keluarganya. Dari kejadian itu lanjutnya bisa diambil hikmahnya, mengingat pemberian dari Tuhan bukan hanya kesenangan, tapi juga ada ujian dan banyak hal lainnya. Pantauan tribunambon.com di lokasi Elito Isuta baru mulai berkantor hari ini pasca anaknya aniaya remaja hingga tewas. Sebelumnya ia tak terlihat berkantor selama sepekan, yakni terhitung Senin 31 Juli 2023 hingga Jumat 4 Agustus 2023. Diberitakan anak Ketua DPRD Ambon berinisial AT 25 tahun menganiaya RRS hingga tewas gegara tak menegurnya saat masuk kompleks. Korban dipukuli di bagian kepala, kemudian tidak sadarkan diri. Korban pun menghembuskan nafas terakhir tidak berapa lama setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Selaku orang tua tetap dari awal sudah melihat bahwa ini katong harus berproses di sana. Jadi ada masalah, ya. Artinya hal ini untuk siapa saja pasti dia katong pasti mengalami itu. Tapi dalam bentuk yang seperti apa, kapan, waktunya katong kan bisa memprediksi itu. Dan kita kira ini ujian, ini musibah yang katong harus hadapi. Jadi ya ujian dari Tuhan itu kan banyak hal, bukan hanya kesenangan, tapi ada hal-hal juga yang mungkin ini sebagai bahan introspeksi dan lain sebagainya. Ya katong ambil hikmah. Ya toh mungkin bukan buat Ibu Eli saja, tapi buat anaknya juga. Dan kita ke berita terakhir, Tribuners. Suami istri ini nyaris tenggelam saat panen rumput laut. Beruntung diselamatkan Dandim Saumlaki. Sepasang suami istri di Kepulauan Tanimbar ditemukan nyaris tenggelam bersama perahunya di perairan Desa Lat Dalam, Kecamatan Tanimbar Selatan, Minggu 6 Agustus 2023 malam. Beruntung tak berselang lama, Dandim 1507 Saumlaki Letkol Infantri Hendra Suryaningrat bersama anggota yang sedang mengunjungi Desa Lat Dalam langsung melihat kejadian itu. Dandim Saumlaki Letkol Infantri Hendra Suryaningrat mengatakan, dari keterangannya kedua bahwa Agustina Batlayeri 50 tahun dan suaminya Atnas Lerebulan 49 tahun sedang memanen rumput laut menggunakan kole-kole kecil atau perahu tradisional. Namun Ibu Agustina sempat mengingatkan suaminya untuk berhenti memanen rumput laut, mengingat waktu sudah gelap. Namun Atnas tidak menghiraukan dan tetap memanen rumput laut. Atas kejadian tersebut, dirinya sebagai Dandim mengimbau kepada warga untuk memperhatikan keselamatan, khususnya saat melaut. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini kondisi cuaca yang buruk. Ada jangan apa? Jangan apa? Bisa. Jangan terus. Angka semang situ, angka semang sebelah itu loh. Super perahu tanai. Angka ke tengah, angka ke begitu. Jadi kan? Bisa ke sentuh apa? Naik ke sentuh. Sudah naik. Sudah Bapak. Alhamdulillah aman nih. Oh ya Allah. Sabar dulu. Bapak. Bisa tunda untuk kasih kakak. Ada turun. Ya. Semua air.
aja. Ayo antar dua-dua gitu. Ya, sudah. Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Agustus 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.